Al-Fatsu Fakar Wasal anak mutawi wakaf dalam cara syar'i iku fatsu made ngakar benda muayyanin kang ditetokaken qawlin kang drimo linakdi maring berbeda yumkinu kang mungkin apa iki para alam manfaat bihi kelawan man ma'am gamo ainihi serta tetapi kahanani mal waqadu tasarufi lan maka tasarufi bihi indalakal maka tasarufi ada ayu sarofa yang ada sayyid para sarofa ke soko yang ada sayyid para sarofa ke bihi hati khairat yang dalam alam keberusan takruban kronan ta'ala ila Allahi marik Allah ta'ala wasal terwajibi utawi syarat wong kang ngapokake iku sifat ibaratihi sahi tetembungane wafid wa ahli tadaburi lan ahli tabarok wal waqfu utai waqfu iku jaizun wa bisalah sati syara itu kelawan telu pira-pira syarat bagi ba'de nasi lan iku ing dalem bagian kitab nusa wal waqfu utawi rapat wal waqfu jaizun walaupun utai wakaf ikut jaizun mana walaupun nanti ikut tetap kedua wakaf salah satu suruh yang bertawi terlalu biro-biro syarat ahaduna utawi salah si cine salasa iku ayatuna yang to'ono opo al-mawuhu perkoro kang sen wakafake ono iku lima setengah saking barang yang tabiu ilaima yang tabiu kang bisa den alam opo biima maaf bako ki ainihi sartani tetapi kahanani ma wayaku nulan ono opo al-iktifa unala manfaat ono iku mubahan kang den walanake maksud dan berkang den sejuk Walayasi mengongkok rasa opo waktu alatil lagi mengongkok alat musik wala waktu darah lan orasa mengongkok dirham soalnya di sini krono alain kebais walayu salatun orang yang salatan opo kan mampu ngalah manfaat bilhali yang dalam saat nikah Walayasi mengongkok opo waktu aktif maka pakai Allah wajah senang tempe sopi ini kapcil karone wa amma lagi dan anak permutai perkara lana kokang pernah tetap pokok kang nunggu kahanani alladhi sorai kamar bungin koyok panganan wali harin hilang wame-wame pahayasi mongkok rasa kau wakunu maka pakai alladhi wasani utawi kang pamit pindho iku ayyaku nayen ono apa al-waqfu waqaf ono iku ala aslin ing atase asal mawujud den kang wujud waqaf ing lan para layang patiu kang ora kabetul apa para pokoknya menulis coba apa al-waqfu waqaf ala ing atase wong sayulatu kang bakal terlahirake sopan di luar ini kedua wakil summa ala bukoroi mudi ingatasi pongkoke wa yusamalan bil arani opo dan ikilah al-waqfu dan arani iku mungkong di al-awali ing paran rokok mungkong di al-awal bagi imam yakul mongkolan orang ucap sopo wakil ing lafaz sumal tukara karena mongko ono iku mungqatul awal ono iku mungqatil awali wa mungqatil awal wal akhir lan akhir pokoknya utawi ngendikane musonne rupanya lah yang qatu la yang qatu iku iktarozun jabaake ada wafi saking wakaf al-mungkol diikan mungkotin al-akhiri dan akhir sorai kapulihi kaya ucapan ni musabek sorai kapulihi kaya ucapan ni wafi rupanya wakafku makokake sopok insun handa iki barang alan zidin ing atase zaid summa nasih nudi anak-anak zaid
Walau yazid dan orang nambahi sopa wakif ada jadikan yang atasnya mengkono-mengkono kaul. Bagi hatiku tetap yang dalam pokok mengkotil akhir torikoni utawi dalam lulu. Akaduhuma utawi salah siji torikoni anamu ing sak temene akaduha iku batilun batal. Kamu fatil awali koyong fatil awal wahua utawi ahad iku alladhi berkoro masya kamu laku alaihi ing atasi alladhi sopo al-musanidu dari musanid lakinna rajihu amin tetapi ni kaul kang rajih iku sifatu sah. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal yang menjelaskan tentang hukum wakaf. Wakaf secara bahasa adalah menahan, sedangkan secara istilah adalah menahan suatu harta yang ditentukan yang dapat dipidanakan yang mungkin untuk diambil manfaatnya serta barang tersebut tetap, yakni tidak berkurang atau tidak habis ketika digunakan. Dan pentasarufnya diberhentikan hanya untuk pentasarufan kepada sesuatu yang baik dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat orang yang mewakafkan itu ada dua. Yang pertama sahnya pernyataannya, yang kedua yakni ahli tabarruk. Wakaf itu diperbolehkan dengan adanya tiga syarat. Sebagian redaksi itu menyebutkan dengan apa al-waqfu jaizun wa lahu salatu syurut. Jadi wakaf itu diperbolehkan dengan adanya tiga syarat. Syarat yang pertama, barang yang diwakafkan itu harus dapat dimanfaatkan serta barang tersebut itu tetap atau tidak habis atau tidak berkurang ketika digunakan. Adapun pengambilan manfaat tersebut itu haruslah diperbolehkan dan digunakan selayaknya. Maka tidak sah mewakafkan alat musik dan tidak sah juga mewakafkan uang dengan tujuan untuk dibuat hiasan. Dan tidak disyaratkan dalam pengambilan manfaat itu seketika. Maka diperbolehkan atau sah mewakafkan budak ataupun anak kambing yang masih kecil. Adapun barang yang tidak tetap atau habis ketika digunakan, seperti contoh makanan ataupun parfum, maka tidak sah mewakafkan barang tersebut. Syarat yang kedua, yakni wakaf itu diberikan terhadap asal yang wujud dan syarat yang terputus. Maksudnya adalah wakaf yang diberikan kepada seseorang. Jadi asal yang wujud adalah orang yang sudah ada atau wujud di dunia, dan para yang terputus adalah wakaf yang seterusnya masih tersambung, tidak terputus dalam satu orang tersebut. Mengecualikan dari pernyataan tersebut, yakni wakaf terhadap anak yang akan lahir, kemudian setelah itu berikan kepada orang fakir. Wakaf ini dinamakan wakaf mufatil awal. Ketika si wakil, orang yang mewakafkan itu tidak menyebutkan manfaat sumal fuqara atau selanjutnya kepada fakir, maka wakaf tersebut dinamakan wakaf mufatil awal dan akhir. Dalam perkataan Kiai Musonef, wakaf lain wakil itu mengecualikan dari wakaf mufatil akhir. Seperti contoh perkataan si wakil, saya mewakafkan barang ini kepada si Zaid, kemudian kepada anaknya, dan si wakil tidak menambahi perkataannya tersebut. Maka hal ini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama menyatakan bahwa hal ini tidak sah, seperti hanya terima kasih untuk saudara. Pertanyaan pertama, di dalam redaksi wasyaratul waqi, maka bukan di Allah Ta'ala wasyaratul waqi sihatul balati al-waqi itu kalimatnya kalimat apa dan sifatnya sifat apa.
Bismillahirrahmanirrahim. Lafaz al-waqif itu kalimat isim fa'il, dan dia sebenarnya isim fa'il. Al-waqif sebagai isim fa'il itu dibentuk dari fi'il apa? Dari fi'il madhi fa'ala. Ulangi. Dari fi'il madhi waqafa. Silakan dijelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Waqafa yaqifu waqfan wa qafifan wa huwa waqifun badan ka qafufun. Iki lataki mawqifun biqafun. Di dalam kajian sholat, fi'il waqafa dengan bentuk isim fa'il waqif itu dia masuk dalam kategori bina. Bina misal wawi. Oke, terima kasih. Selanjutnya, dalam redaksi salah satu syurutil ahad wa ayyakuna al-mawdu mimma yaqa'u bih. Oke, ayyakuna karena di dalam kajian ilmu nahwu itu masuk dalam kategori apa? Ambil nawasai atau ambil marusak. Oke. Ambil nawasai. Karena itu dapat beramal di selain fi'il madhi. Bisa. Bisa beramal. Bisa. Di selain fi'il madhi. Coba bacakan dalil karena bisa beramal di selain fi'il madhinya di dalam ilmu ambil nawasai. Pas. Oke, terima kasih. Lalu, cek kembali di dalam redaksi fihi ala ayyusrafa fi jihadin khairul taqarruba ilallah. Atau ulangi soal redaksi ma'adallah ya'ini waqat tasarruf fihi ala ayyusrafa. Jadi tasawufnya itu terhalang, tercegah kan, mengkotek tasawufnya. Artinya ketika seseorang telah mewakafkan barang atau sesuatu, ya, maksud mengkotek tasawuf itu bagaimana? Jadi ketika seorang mewakafkan barang tersebut itu tidak boleh diperjualbelikan ataupun dibidangkan. Kan berdasarkan itu hanya suatu kebalikan atau kemaslahatan tempat. Berarti barang wakafan itu menjadi milik siapa? Kalau dia mewakafkan kepada seseorang, berarti milik wakaf tersebut milik orang yang diwakafkan itu. Ketika orang wakif itu mewakafkan kepada kemaslahatan umat, berarti itu dijaga bersama. Dijaga bersama. Iya. Saya ulangi. Wakif mewakafkan suatu barang. Oke. Barang yang diwakafkan itu milik siapa? Milik si wakif. Ulangi, wakif itu yang mewakafkan. Wakif orang yang mewakafkan sebidang tanah 1.000 hektar semisal. Oke, baik itu ke lembaga atau ke perorangan. Tanah 1.000 hektar itu milik siapa? Tanah yang diwakafkan oleh si wakif, Ya. itu milik si wakif. Asalnya milik dari si wakif dan diwakafkan kepada lembaga atau seseorang. Maka wakaf tersebut itu milik orang yang diwakafi itu. Orang yang diwakafi atau orang yang menerima wakafan. Iya. Yakin? Ya. Terima kasih.